Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Perdi dengan NIM 2314070093. Saya berasal dari kelompok 6 yang akan membahas terkait organisasi kurikulum. Dikarenakan kami berjumlah 3 orang. Sepertiga pertama dijelaskan oleh Fitri, yang kedua sepertiga kedua dijelaskan oleh Nur Syahadah, dan sepertiga ketiga dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu terkait prosedur organisasi kurikulum. Pengertian organisasi kurikulum adalah prosedur kurikulum merupakan langkah-langkah yang ditempuh dalam menyusun dan mengukur isi kurikulum agar terarah, terpadu, dan sesuai dengan tujuan pendidikan. Pengorganisasian kurikulum dapat dilakukan secara vertikal dan horizontal. Secara vertikal, kurikulum disusun secara berjenjang dari kelas rendah ke kelas tinggi. Sedangkan secara horizontal, kurikulum menekankan keterkaitan antara mata pelajaran dalam satu jenjang pendidikan. Adapun prosedur organisasi kurikulum meliputi: yang pertama, prosedur pembelajaran atau berdasarkan buku pembelajaran. Prosedur ini dilakukan dengan menyusun isi kurikulum berdasarkan materi yang terdapat dalam buku pelajaran yang telah dipilih oleh lembaga pendidikan. Buku tersebut dijadikan sumber utama pembelajaran karena dianggap memuat pengetahuan penting bagi peserta didik. Namun, ada juga kelemahan di prosedur ini, yaitu kemungkinan materi tidak sesuai dengan kebutuhan individu peserta didik atau perkembangan zaman. Yang kedua, prosedur survei pendapat. Prosedur ini dilakukan dengan mengumpulkan pendapat dari berbagai pihak seperti guru, orang tua, dan masyarakat. Melalui wawancara, penyebaran angket, hasil survei tersebut digunakan sebagai dasar dalam menyusun dan mengorganisasi kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan dan tuntunan lingkungan sosial. Yang ketiga, prosedur studi kesalahan. Prosedur ini dilakukan dengan menganalisis kelemahan, kekeliruan, dan kesalahan yang terdapat dalam kurikulum sebelumnya. Setelah diketahui bagian yang kurang efektif, dilakukan perbaikan atau penyempurnaan kurikulum tanpa harus mengubah keseluruhan struktur kurikulum. Yang keempat, prosedur pembelajaran kurikulum lain. Prosedur ini dilakukan dengan mempelajari dan membandingkan kurikulum dari sekolah atau lembaga pendidikan lain. Melalui cara ini, sekolah dapat mengadopsi atau memodifikasi komponen kurikulum yang dianggap lebih baik dan relevan dengan tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Selanjutnya, prosedur analisis kegiatan orang dewasa. Prosedur ini dilakukan dengan menganalisis aktivitas kehidupan orang dewasa, khususnya yang berkaitan dengan dunia kerja dan kehidupan sosial. Hasil analisis tersebut dijadikan bahan pertimbangan dalam menyusun kurikulum agar peserta didik tidak memiliki bakal pengetahuan dan keterampilan yang berguna dalam kehidupan nyata. Yang keenam, yaitu prosedur fungsi sosial. Prosedur ini berfokus pada fungsi-fungsi sosial yang dijalankan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Fungsi sosial tersebut diklasifikasikan ke dalam berbagai bidang kehidupan yang kemudian dijadikan dasar dalam penentuan isi dan struktur kurikulum. Yang terakhir atau yang ketujuh, prosedur minat dan kebutuhan. Prosedur ini menekankan penyusunan kurikulum berdasarkan minat dan kebutuhan peserta didik. Pengorganisasian materi dilakukan dengan memperhatikan masalah personal dan sosial yang dihadapi siswa, sehingga
pembelajaran menjadi lebih bermakna dan relevan dengan kehidupan mereka. Nah, dari materi tersebut ada juga kesimpulan. Kesimpulan yang terdapat dalam materi ini adalah organisasi kurikulum merupakan proses sistematis dalam menyusun, mengintegrasikan materi pembelajaran agar selaras dengan tujuan pendidikan dan pembelajaran peserta didik. Berbagai prosedur yang digunakan menunjukkan bahwa kurikulum tidak bersifat statis, melainkan harus fleksibel, kontekstual, dan responsif terhadap kebutuhan siswa, tuntunan sosial, serta perkembangan zaman. Pengorganisasian kurikulum yang baik juga menjamin keterpaduan antara mata pelajaran dan kesinambungan antara jenjang pendidikan. Dengan organisasi yang tepat, kurikulum berfungsi sebagai pedoman pembelajaran yang terarah, relevan, dan efektif dalam membekali peserta didik dengan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dibutuhkan untuk berperan aktif dalam masyarakat. Nah, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.